Ini kita di sini mengedukasi, ya, kita belajar. Terlepas kau percaya atau tidak, selama kau bisa membantah literasi dengan argumen-argumen yang berbasis, silahkan. Ruang ini kita buka. Kalau untuk membodohi, maaf, turun aja. Tadi sudah dijelasin, ya kan? Kata Tuhan dan Tuhan dalam bahasa Indonesia itu ada dua makna, dua arti. Lalu dia paksakan yang Tuhan dengan kata Tuhan, nggak bisa. Kalian memaksakan bahasa untuk mengikuti apa yang kalian mau. Kecuali kau pemilik bahasa, no problem, itu bahasamu. Mau kau bikin dia jadi apa, itu tidak ada yang bisa bantah gitu. Tapi masalahnya ini bahasa Indonesia. Dan bahasa ini bukan milik Islam, bukan milik Hindu, bukan milik Kristen. Bahasa ini milik bangsa. Yang pintar sedikit dong, Oten. Jangan jadi penjajah bangsa ini lagi gitu. Saya mau bertanya. Enggak, itu pelajaran buat yang tadi tuh ya. Yang aduh, otaknya parah. Gini Bang Abu, Bang. Kalau itu Rab apa Tuhan dengan Tuhan itu sama, kenapa presiden nggak dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan saja? Kan Ya. itu udah jelas. Aduh, itu pelajaran anak SD, saudaraku. Betul. Sampai kapan kalian mau seperti ini? Ketawa kita. Makanya perbedaan Tuhan dan Tuhan gini. Tuhan, kita bilang Tuhan penguasa. Penguasa yang terbatas. Tuhan itu. Sementara Tuhan penguasa yang tidak terbatas. Berbeda kan? Tanya dulu Bu. Aduh. Nah, silakan Bang Jerry. Begini Bu, saya mau tanya. Karena nama Tuhan dari Islam Allah toh, betul? Ya, betul. Ya. Apakah Allah itu ada sebelum ada Islam atau nanti dia lahir setelah Islam ada? Baik. Lafaz Allah di dalam literasi sejarah pertama kali tertulis di dalam Al-Quran. Tetapi Jadi mengenai sebentar, ini yang tertulis dulu nih, yang tertulis. Tapi keyakinan manusia sebelum datangnya Islam sudah mengenal Allah. Tidak, tulisannya itu artinya itu maksudnya Allah itu sudah ada atau belum ada. Maksudnya begini, apakah dia lahir setelah Islam ada ataukah sebelum Islam ada? Kalau sesuatu yang lahir gini, sesuatu yang lahir setelah segala sesuatu itu ada, maka dia bukan Tuhan. Itu simple loh. Nama kan, Iya. Jadi saya tanya, maksudnya Allah ini dia ada cuma di Al-Quran atau sebelum Baik, Al-Quran? makanya saya jawab tadi, dalam literasi yang tertulis lafaz alif lam lam ha atau Allah itu baru ada di Al-Quran tertulis. Tapi ucapan, penggunaan atau pengenalan kata Allah itu sudah ada sebelumnya, sebelum ada Islam. Dari Nabi Ibrahim ketika mengajarkan agama kepada anak-anaknya, keturunan sampai Ismail, semua mengenal Allah sebagai pencipta. Gitu. Yang ditanyakan ini muncul nama itu atau tulisan gitu loh. Kalau nama ini sudah disebut sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh sebelum Nabi Muhammad ada. Itu kata Allah, kata. Berarti kita masuk ke kata berarti ya. Kata Nama Allah itu, nama Allah itu. nama ya udah, itu nama itu sudah ada atau dia bersamaan dengan Al-Quran atau sebelum Al-Quran ada? Bang, jangankan sebelum Al-Quran, sebelum alam semesta ini ada, Allah itu sudah ada. Paham? Duh, bukan itu katanya. Saya sudah jawab ya. Yang tertulis itu baru di Al-Quran. Tertulis. Bahkan ya sebentar Bang, bahkan kitab Bible tertua di Arab sana baru menggunakan kata Allah itu di abad ke-9. Lafaz Allah sudah lebih dulu tertulis dalam Al-Quran di abad ke-6. Itu ya. Oke, kalau begitu, host, saya mau tanya, apakah Allah SWT itu kekal? Sifat Tuhan itu satu-satunya adalah kekal. Oke. Itu sifat Tuhan. Lantas kenapa di abad ke-7 baru diperkenalkan oleh Muhammad? Tidak diperkenalkan. Nabi Muhammad ketika mengajarkan agama kepada manusia tidak mengenalkan Allah itu siapa. Nabi hanya mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah. Karena mereka tahu di dalam Al-Quran disebutkan. Tanyakan kepada mereka. Manakah Allah SWT berfirman langsung kepada Muhammad di dalam Al-Quran? Baik, masalah mewahyukan itu di dalam Islam, Allah menyampaikan wahyunya itu bisa dengan langsung, bisa dengan perantaraan malaikat.
Yang langsung dengan Tapi siapa? yang Dengan pertanyaan Nabi saya, Musa, di contoh. manakah Allah SWT itu berfirman langsung kepada Muhammad? Allah Itu dengan pertanyaan saya. gini, Allah tidak pernah secara langsung dengan Nabi Muhammad, selalu melalui perantaraan atau di balik hijab. Tidak pernah langsung seperti Nabi Musa. Itu jawabannya. Di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad langsung berbicara dengan Allah, tetapi melalui perantara. Kalau Nabi Musa, Allah langsung berbicara. Mana Bang Jerry? Turun, dia nggak bisa kalau ribut-ribut. Ya, jadi intinya gini teman-teman ya. Berbicara tentang Tuhan itu, semua keyakinan pasti mengatakan satu saja. Nah, cuman yang satu ini yang mana? Satu ini yang punya Hindu kah? Yang satu ini yang punya Yahudi kah? Atau yang punya Kristen kah? Atau yang punya Islam? Nah, ini yang perlu kita kaji. Tuhan itu kan satu. Kalau bilang satu menurut masing-masing perspektif, selama ada jumlah keyakinan orang berkeyakinan atau kelompok berkeyakinan, berarti Tuhan itu bukan satu lagi. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Terus. Jadi bukan satu. Berarti kalau Tuhan itu cuma satu dan hanya satu-satunya, berarti dialah Tuhan segala makhluk, segala alam. Nah, sekarang yang satu ini siapa? Yesus berkata di dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad SAW berbicara dalam disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Oke. Ahad. Dengarkan, Musa Kalau begitu, berbicara di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa ketahuilah Israel, Tuhan kita Esa. Siapa Tuhannya makna dari Musa? menurut itu yang bagaimana? Nah, kita tanya Yesus. Abang. Iya, kita tanya Yesus, jangan Bang, tanya ke saya. Jangan dulu dari Yesus. Jangan dulu dari Yesus, saya tanya. Makna dari asa itu yang bagaimana menurut Islam? Ya, Esa itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Sama seperti perkataan Yesus, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan salah satunya. Apakah Allah SWT sama dengan disebut dengan Bapa? Ya, tergantung mereka mengenal dengan nama apa. Yang penting esensinya itu esensi yang sama, bukan yang lain. Masalahnya begini, karena masalahnya di Islam itu percaya bahwa Allah SWT itu tidak berwujud, tidak diperanakan. Baik, Musa dan Abraham dan sebagian nabi di zaman perjanjian lama juga meyakini demikian. Sabar. Kalian bingung lagi. Bukan, bro. Kalau kau mempersoalkan, gini bro, kalau kau mempersoalkan, sebentar. Memerintah Abraham pergi ke Mekah. Baik. Kalau kau mempersoalkan Allah di dalam Islam yang tidak berbentuk, bagaimana dengan Allah SWT memerintah Abraham pergi ke Mekah? di dalam apa? Di mana di Al-Quran ditulis bahwa Allah SWT itu memerintah Abraham pergi ke Mekah? Ada. Ya, mana? Tunjukkan datanya. Ya terus kalau ada kenapa? Makanya dari tadi Ya saya kalau nyimak kalau saja. enggak kalau ada kenapa? Kalau ada kenapa? Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dengarkan ya. Allah mengatakan bahwa wa idh yarfa'u Ibrahim. Lah ini dalam Al-Qur'an ini loh. Tadi kan ditanya di mana dalam Al-Qur'an kan? Kalau sebentar saya tanya kata sunat, kalian lari ke sana, lari ke sini. Bang Dokter, diam dulu. Bang, Jelaskan, diam dulu, Bang. Diam dulu. Kan ditanya saya nih. Saya jawab pakai Al-Qur'an. Orang juga nanti mulutmu, Bang. Kalau nggak mau diam. Diam dulu, Bang. Cuma kemarin dulu pernah tanya begitu, lari sana, lari sini. Kok lari sana lari sini? Saya ditanya tentang Al-Qur'an. Harusnya kalau belum ketemu Al-Quran, jangan jawabnya di hadis. Berarti kitab kamu itu tidak sempurna. Baik, saya terangkan dulu ya. Di dalam Al-Qur'an, Karena Diam kamu dulu ya. jawabnya itu sumbernya di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah. Gini, Anda tahu Al-Qur'an nggak? Nggak tahu kan? Nah, jadi Anda diam, saya sampaikan. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 127, Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail anaknya. Baitullah, Ka'bah itu di mana? Di Yerusalem. Kan enggak? Ada di Arab sana. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah. Ka'bah ada di Arab.
Itu dalil. Nah, terus apalagi yang mau tanya? Saya tanya Anda ya. Tunjukkan datanya, jangan cuma asumsi. Datanya ada tidak di Al-Quran itu? Loh, ini Tunjukkan datanya. yang saya bacakan tadi apa? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Ini data. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim Dengan saya itu tunjukkan meninggikan datanya. Datanya cuma baca di situ tuh. Saya tunjukkan, Anda bisa baca. Ya itu terjemahnya itu. Ya ini saya baca terjemahan dengan aslinya sekaligus. Harusnya kau beruntung loh. Diskusi dengan Islam dapat ilmu. Kalau dengan Kristen nggak dapat ilmu. Esensinya apa dia? Jangan dulu Baik. bilang beruntung. Ingatlah ketika Esensinya apa di Ibrahim sana tuh? meninggikan Baitullah bersama Ismail. Pertanyaannya, Baitullah itu di mana? Bukan Di itu. Arab. Pertanyaan tadi kau jangan lari meninggikan itu. Saya tanya di mana kak Allah itu memerintah Abraham. Maumu apa bang? Bang apa maumu? Ku tampar juga nanti kau ini. Dibacakan Ya. dalil. Gini Kau ya. bantah lagi. Saya tanya Anda dulu. Sabar dulu. Teman-teman, kita harus bisa pahami karena berdiskusi dengan Oten itu kita sedang berdiskusi dengan hewan. Ya, bukan dengan manusia. Jadi kita harus pahami itu dulu. Kalau mereka manusia enak kita ngobrol, kalau hewan susah, mesti berkali-kali gitu. Jadi teman-teman harus sabar ya. Dia minta mana dalilnya bahwa Allah memerintahkan Ibrahim ke Mekah atau ke Arab. Ya sabar dulu. Ya memang kita harus sulit teman-teman ya. Kita harus sabar. Sama Oten itu bukan sama manusia, sama hewan. Ya, kenapa diturunkan dia? Ya, naik lagi. Makanya kesulitan kita itu bukan untuk menyajikan data. Kesulitan kita dengan Oten itu karena harus sabar menghadapi mereka gitu. Kan masalahnya bukan manusia. Kalau manusia mah enak. Ayo naik lagi Ten. Dikatakan di dalam Al-Quran Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail untuk meninggikan Ka'bah, Baitullah. Tanpa kita harus tanya lagi mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim ke Arab. Buktinya Baitullah itu ada di Arab. Allah perintahkan untuk meninggikan, berarti Nabi Ibrahim ada di mana? Ada di Arab. Itu kalau manusia ya, paham. Kalau binatang nggak paham-paham, sumpah. Nggak ngerti. Itu kalau binatang. Ini Bang Oten ini nggak betul-betul sumpah nggak baca Bibelnya abangku. 1 Timotius 1:17 hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak tampak, yang esa, amin. Bacalah Bibelmu Oten. Di situ banyak diajarkan Tuhan itu tidak tampak.